Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pada hari ini kita dapat bersama kembali ya, bersama dengan Ustazah di mata pelajaran IPA. Nah, Ananda, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya masih semangat belajar. Oke, Ananda, sebelum belajar, siapkan diri Ananda dan siapkan alat tulisnya, serta awalilah belajar dengan berdoa. Kita mulai saja ya pelajaran hari ini dengan penuh semangat dan selamat belajar. Ada yang tahu ini tumbuhan apa? Ya, benar sekali ya, ini adalah tumbuhan putri malu. Kemarin kita sudah belajar tentang gerak pada manusia dan juga pada hewan. Lalu, apakah tumbuhan juga bisa bergerak? Kalau putri malu itu ketika kita sentuh daunnya mengatup, berarti kan tumbuhan juga bisa merespon atau bisa bergerak. Bagaimana ya gerak tumbuhan terjadi? Apakah sama dengan hewan dan manusia? Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang sistem gerak pada tumbuhan. Tujuan pembelajaran kita, Ananda mampu menganalisis sistem gerak pada tumbuhan dan mampu mengkomunikasikan gerak pada tumbuhan. Nah, gerak pada tumbuhan ini terjadi karena adanya rangsangan, baik rangsangan dari dalam tubuhnya ataupun dari luar. Nah, jadi berbeda dengan hewan dan manusia, karena sebagian besar tumbuhan itu menghabiskan seluruh hidupnya dengan menetap di satu tempat saja, beda dengan hewan dan manusia yang bisa berpindah tempat. Jadi tumbuhan ini dia menetap atau bertahan hidup di satu tempat saja. Agar dapat bertahan hidup, tumbuhan harus memberi tanggapan terhadap berbagai kondisi lingkungan. Jadi gerak tumbuhan ini adalah upaya dia beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Bagaimana ya cara tumbuhan merespon kondisi lingkungan sepanjang waktu? Nah, Ananda, gerak pada tumbuhan secara umum kita bagi menjadi dua, yaitu gerak endonom dan etionom. Gerak endonom ini disebut juga dengan gerak autonom atau otomatis ya, karena terjadi pada dalam tubuhnya. Rangsangannya itu terjadi secara otomatis atau alami dalam tubuhnya. Sedangkan etionom ini dipengaruhi oleh rangsangan dari luar. Contohnya seperti adanya rangsangan cahaya, sentuhan, suhu, dan sebagainya. Nah, yang pertama adalah contoh dari gerak autonom ya, atau gerak yang terjadi pada dirinya sendiri. Rangsangan berada dalam tubuhnya, seperti gerak kloroplas. Nah, ini ya. Jadi kloroplas dalam tubuh tumbuhan, contohnya pada tumbuhan hidrilla, itu bergerak mengelilingi siklosis. Ini yang disebut dengan gerak autonom. Nah, beda dengan gerak etionom. Gerak etionom ini dihasilkan oleh rangsangan dari luar tubuhnya. Nah, gerak etionom ini dibagi lagi menjadi 3 berdasarkan arah responnya. Yang pertama, gerak tropisme, yaitu gerakannya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Sedangkan nasti itu tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Yang ketiga, ada gerak taksis, yaitu gerak berpindah tempat atau berpindah sebagian ataupun seluruh tubuh tumbuhan tadi. Nah, sekarang kita akan pelajari satu-satu ya. Yang pertama adalah tropisme. Tropisme adalah gerak yang dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Ini pun terbagi lagi Ananda menjadi beberapa bagian berdasarkan jenis rangsangannya ya, yaitu fototropisme. Fototropisme ini dipengaruhi oleh cahaya. Ini contohnya ya, tumbuhan bunga matahari. Nah, bunga matahari itu dia mengikuti arah datangnya cahaya. Nah, jadi dia bergerak mengikuti arah datangnya cahaya, itu disebut dengan fototropisme. Yang kedua ada geotropisme, yaitu dipengaruhi oleh geo atau gaya gravitasi sebuah energi bumi ya. Ini contohnya. Nah, kecambah ini dia menuju ke bawah, selalu menuju ke bawah ya, karena adanya gaya tarik bumi atau disebut dengan geotropisme. Kemudian yang ketiga ada hidrotropisme, yaitu dipengaruhi oleh rangsangan air. Nah, contohnya tumbuhan yang hidupnya di dekat sumber air ya, secara otomatis dia akan menuju ke sumber air tersebut, akarnya untuk mendapatkan air. Nah, jadi bergerak juga mengikuti arah datangnya rangsangan, yaitu adanya air. Terus ada teknotropisme, yaitu dia dipengaruhi oleh sentuhan. Contohnya seperti tumbuhan yang membelit. Tumbuhan membelit itu ketika dia menyentuh suatu batang ya atau suatu jalur, maka dia akan merespon dengan melilit atau bergerak pada
tempat tersebut. Jadi dia juga dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Nah, yang kedua adalah gerak nasti. Gerak nasti ini dia tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Sama seperti tadi, terbagi lagi menjadi beberapa bagian berdasarkan sumber rangsangannya. Yang pertama adalah fotonasti. Ingat, setiap ada kata foto itu berarti cahaya. Fotonasti ini adalah gerakan yang dipengaruhi oleh adanya rangsangan cahaya. Contohnya di sini pada bunga pukul 4 ya. Bunga pukul 4 ini dia akan mekar jam 4 sore karena adanya rangsangan berupa intensitas cahaya matahari pada jam tersebut. Nah, tapi dia bergeraknya tidak menuju arah matahari, tidak menuju arahnya cahaya tadi. Nah, makanya disebut dengan fotonasti, bukan fototropisme ya. Jadi beda. Terus ada juga yang namanya niktinasti, dipengaruhi oleh intensitas cahaya yang gelap. Nah, dia kebalikannya, justru dia ketika gelap baru dia akan bergerak nih. Contohnya pada daun-daun tumbuhan kembang turi. Dia akan menutup pada waktu malam hari ketika cahaya sudah gelap. Nah, jadi dia merespon pada kegelapan, makanya disebut niktinasti. Terus ada juga yang namanya tikmonasti ya, sentuhan. Ini seperti daun putri malu tadi, akan mengatup ketika disentuh. Jadi dia berkaitan dengan sentuhan. Terus yang terakhir termonasti. Ingat di kelas 7 kita belajar termometer. Termo itu berarti panas. Jadi termonasti ini dia sumber rangsangannya adalah panas. Contohnya bunga tulip yang mekar di musim tertentu. Jadi ketika suhu atau iklim tertentu, dia akan merespon panas lingkungan tadi sehingga bunga tulip tadi mekar. Nah, ini ya untuk gerak nasti. Yang ketiga ada yang disebut dengan taksis, yaitu gerak berpindah tempat. Nah, ini terjadi juga karena rangsangan dari luar. Jadi bukan berbeda dengan yang otomatis dari dalam tubuh tadi ya. Dia ada juga rangsangan dari luar. Tapi gerakannya itu berpindah. Yang berpindah itu adalah bagian tubuhnya ya, bukan tumbuhannya yang berpindah atau tumbuhannya misalnya bergerak menjauh ya atau tidak. Nah, contohnya di sini adalah sumber rangsangannya berupa cahaya. Ketika cahaya tadi mengenai suatu tumbuhan ya, khususnya di bagian daun, maka kloroplas itu akan bergerak. Dia akan bergerak menuju ke arah daun yang disinari oleh cahaya. Jadi pergerakan atau perpindahan dari kloroplas itulah yang disebut dengan taksis. Oke, jadi kesimpulannya, gerak pada tumbuhan itu terjadi karena adanya rangsangan baik yang berasal dari dalam maupun luar individu. Nah, yang kedua, rangsangan yang berasal dari dalam tubuh tumbuhan disebut endonom dan yang berasal dari luar disebut eteonom. Gerak endonom contohnya kloroplas mengelilingi inti sel. Gerak eteonom terbagi menjadi tropisme, nasti, dan taksis. Tropisme dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Nasti dia tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Terus taksis adalah gerak berpindah tempat. Dalam Quran Surah Al-An'am ayat 99 Allah berfirman, "Dan dialah yang menurunkan air dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan. Maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak. Dan dari mayang kurma mengurai tangkai-tangkai yang menjuntai. Dan kebun-kebun anggur. Dan kami keluarkan pula zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya pada waktu berbuah dan menjadi masak. Sungguh pada yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman." Quran Surah Al-An'am ayat 99. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Dan Allah telah menciptakan berbagai macam jenis tumbuhan. Tumbuhan itu dia selalu merespon apa yang terjadi pada lingkungan ya. Contohnya tadi dia bergerak ketika disentuh atau bergerak ketika mendapatkan cahaya. Nah, segala sistem itu adalah suatu kekuasaan Allah yang mana Allah telah menciptakan tumbuhan dengan sebaik-baiknya. Oleh sebab itu, kita harus mempelajari ciptaan Allah dan kita meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Baiklah Ananda, demikianlah materi yang kita bahas hari ini. Semoga bermanfaat dan tentunya Ananda senantiasa mempelajari materinya kembali ya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan berusaha membantu ayah bunda di rumah. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.